Jadi pembahasan kita kali ini tentang ini ya, masih tentang atom dan molekul. Dan subbabnya itu tentang struktur Lewis, teman-teman. Nah, struktur Lewis itu salah satu penggambaran ya, ikatan kovalen, dan bisa menjelaskan gitu kenapa ikatan kovalen itu bisa terjadi dengan cara sharing elektron atau pemakaian elektron bersama ya. Nah, jadi pemakaian elektron bersama ini kalau di ikatan Lewis atau di struktur Lewis itu bertujuan untuk mencapai kestabilan, ya kan? Untuk mencapai kestabilan. Di mana kestabilan tersebut bisa dicapai dengan sharing elektron bisa duplet ya. Untuk yang hidrogen ya kan, atau oktet. Atau apa namanya? Aturan oktet gitu untuk atau unsur lain. Walaupun nanti pada kenyataannya ada beberapa yang nggak sesuai gitu. Jadi ini salah satu bisa penjelasan ya, kenapa si elektron itu bisa berikatan dengan elektron lain dengan ikatan kovalen melalui pemakaian elektron bersama. Gitu. Nah di sini ada contoh BeCl ya, BeCl2 di sini. Nah Be itu dia bisa mencapai, karena Be ini kan masih ini ya, kita lihat Cl-nya dulu. Cl itu kan dia ada 7 teman-teman, apa namanya, elektronnya ya kan. Ada 7, dia ada 6 yang nggak berikatan, dan dengan Be itu dia punya 1 nih di sini nih. Nah supaya dia mencapai oktet itu berarti 8 ya, jumlah elektronnya 8. Dia itu perlu 1 elektron lagi dari Be gitu di sini. Jadi jumlahnya udah pas nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah Cl yang ini juga sama gitu, yang nggak berikatan atau yang bebas itu ada 6, dan yang berikatan ada 1 di sini. Nah karena dia ngambil dari Be juga, berarti jadi 8 gitu. Lanjut lagi ke BH3 ya, BH3. Boron itu, ini ada beberapa ya, contohnya yang nggak sesuai nih. Harusnya kan dia mencapai kestabilan ya, kestabilan itu berupa oktet nih. Tapi di sini ternyata B itu atau boron itu dia cuman 6 nih kestabilannya gitu. B itu punya 3 ya, punya 3 elektron. Dan H itu dia cukup mencapai duplet agar stabil ya kan, karena kestabilan itu dilihat dari apa namanya, gas mulia teman-teman, di golongan 8. Nah kalau H itu dia harus mencapai seperti He atau helium gitu, yang jumlah elektronnya adalah 2 gitu kan. H itu kan punya 1 kan, dia itu butuh 1 lagi supaya mencapai duplet kan. Ini udah duplet nih, H lagi gitu kan, ini. Nah kayak gitu. Nah lanjut lagi ke metana nih contohnya. Nah metana ini salah satu contoh yang ibaratnya sesuai nih. C-nya ada 4 ya kan, berarti dia butuh 4 elektron lagi supaya dia mencapai oktet ya kan, sedangkan H itu butuh 1. Jadi masing-masing dari elektron ini akan berikatan dengan H supaya ini mencapai kestabilan teman-teman, elektron dari C-nya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh ikatan Lewis. Lanjut lagi amonia ya. Amonia itu dia punya 5 elektrovalensi. Nah elektrovalensi itu bisa kita lihat dari golongan di tabel periodik ya kan. Kalau B itu kan golongan 2 ya, berarti elektrovalensinya itu 2 ya kan. B itu golongan 4, golongan 3 sorry, berarti elektrovalensinya 3. C itu golongan 4, berarti elektrovalensinya 4 gitu, makanya dia punya 4 elektron. N itu golongan 5, berarti dia elektrovalensinya 5. O itu golongan 6 ya kan. Dan F itu adalah golongan 7 kayak gitu. Nah lanjut lagi ke N ya. N itu dia punya 5 ya kan, dan dia berikatan sama H untuk membentuk amonia ya kan. Kalau dia punya 5 berarti dia butuh 3 lagi ya kan, supaya dia mencapai aturan oktet gitu. Berarti yang berikatan cuma 3 teman-teman. Di sini itu dia elektron bebas gitu. Ini H nih. Terus nih H lagi ya kan. Sama yang ini H lagi. Oke. Air juga sama kayak gitu, dan F juga sama. F coba ya. F itu dia berarti elektrovalensinya 7 teman-teman ya. Dan dia butuh 1 aja nih supaya dia bisa
oktet gitu. Kan? Nah, berarti tinggal sama H aja nih, udah selesai. Kayak gitu teman-teman jadi. Nah selain itu juga di dalam struktur Lewis kita bisa menghitung muatan formal. Muatan formal itu apa sih? Muatan formal itu muatan yang menggambarkan apa namanya? Muatan elektrostatis suatu senyawa gitu. Jadi total muatannya itu gimana gitu. Nah biasanya muatan formal ini bisa menggambarkan juga kestabilan suatu senyawa nih gitu. Nanti sebenarnya kalian udah belajar di Kimdas ya, cuman di sini saya sedikit ngulang aja. Jadi muatan formal itu bisa dicari dengan cara menghitung jumlah elektrovalensi ya kan, dikurangi jumlah setengah dari elektron ikatan dikurangi sama jumlah elektron yang bebas atau tidak berikatan ya. Elektron bebas. Nah, contohnya di sini ada struktur dari tionil klorida. Di sini muatan formal S-nya, S itu kan kita tahu kan, dia punya elektrovalensi 6 ya, karena dia ada di golongan 6A kan. Kita kurangi sama setengah dari elektron ikatan. Elektron ikatannya kan ada 1, 2, 3. Nah sebenarnya kan dia kan kayak gini teman-teman bentuknya nih. Gini kan. Karena satu ikatan ini itu ada 2 elektron ya kan. Sebenarnya kayak gitu. Nah ini kan Cl nih. Cl, ya Cl bener. Ini Cl juga. Ini O. Oke. Nah jumlah elektron ikatannya berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Dikali sama setengah teman-teman. Dikurangi sama jumlah yang nggak berikatan nih. Berarti yang ini kan. Ada 2. Berarti muatan S dalam tionil klorid adalah plus 1 ya kan. Terus lanjut ke yang O. O itu juga sama, elektrovalensi 6 karena dia ada di golongan 6A ya kan. Dikurangi sama yang berikatan. Ini berarti cuma 2 ya teman-teman ya. Setengah dikali 2 ya kan. Dikurangi sama yang berikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti muatannya adalah min 1. Berarti ini min 1 ya teman-teman ya. Yang ini adalah plus 1. Nah sekarang Cl. Cl yang ini sama yang ini sama lah ya. Berarti Cl itu dia prevalensinya adalah 7. Dikurangi sama berikatan cuman 1 ya. Atau ada satu ikatan atau 2 elektron ya kan. Berarti dikurangi setengah dikali 2. Dikurangi sama yang bebas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti muatannya adalah 0. Berarti yang ini adalah 0. Yang ini juga sama lah 0. Berarti nanti ketika kita menggambarkan struktur Lewis dari tionil klorid bisa kita tambahin juga di sini nih. Muatan O-nya adalah minus ya kan. Minus 1 nih sebenarnya. Muatan S-nya adalah plus 1. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang ada beberapa problem nih. Berapa muatan formal dari senyawa H2O ya kan? Pertama kita tulis dulu masing-masing unsurnya. Ada unsur O. Ini H1, H2 lah ya. H1 sama H2. Nah, pertama O itu elektrovalensi berapa? Nah, si O itu ada di golongan 6A. Berarti elektrovalensinya adalah 6 ya kan? Dikurangi sama setengah elektron yang berikatan. Dia berarti ada 2 ikatan, berarti ada 4 elektron nih teman-teman. Dikurangi sama elektron yang nggak berikatan, ada 4 juga ya kan? Berarti 6 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Terus H itu dia elektrovalensinya 1 ya kan. Terus dia elektron yang berikatan ada 2 karena dia punya 1 ikatan di sini nih. Tuh. Terus yang bebas nggak ada kan sama dengan 0. Nah, berarti 1 kurangi 1 kurangi 0 sama dengan 0. Terus H yang ini dia elektrovalensinya 1, elektron yang berikatan itu adalah 2 ya kan. Elektron yang berikatan sorry. Dikurangi 0 sama ya. 1, 1, 0.
Nah, berarti muatannya sama semua nih teman-teman. Nah, kalau muatannya netral atau nol itu nggak perlu ditulis, jadi tetap sama aja gitu. Ininya bentuknya kayak gitu ya. Terus lanjut lagi ada apa namanya ini? Soal lagi. Gambarkan struktur Lewis dari senyawa PCl3 dan C2H4. Pertama-tama untuk yang penggambaran struktur Lewis, udah mengingatkan ya, biasanya kita gambar di atom pusat dulu. Nah, kalau di PCl3, atom pusatnya adalah yang P gitu, karena dia yang ibaratnya paling banyak berkontribusi di senyawa itu gitu. Kita gambar dulu P. P itu dia elektrovalensinya adalah 5 teman-teman ya. Valensinya 5. Berarti dia butuh 1 elektron lagi, butuh 3 elektron lagi supaya dia memenuhi aturan oktet gitu. Berarti dia butuh 3 ya. 3 elektron lagi supaya dia memenuhi aturan oktet. Ya udah, berarti Cl-nya itu dia elektrovalensinya 7, berarti cuma 1 kan. Nah, udah selesai kayak gini teman-teman nih. Cl 1 2 3 4 5 6 7. Satu lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, muatan formal lah berarti ya. P Cl ya. Kita hitung P itu dia elektrovalensi adalah 5, yang berikatan ada berapa nih? Ada 6 ya, berarti setengah dikali 6 dikurangi 2. Berarti 5 min 3 min 2 sama dengan 0. Terus Cl di elektrovalensinya 7 ya kan. Yang berikatan ada 2 elektronnya. Berarti dikurangi sama 6 ya kan. Berarti 7 dikurangi 1 kurangi 6 sama dengan 0 gitu. Lanjut lagi ke C2H4 atau etana berarti ya. Ini ya. C itu dia 4 ya, berarti dia butuh 4 elektron lagi supaya dia bisa memenuhi aturan oktet ya kan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya udah sih, saya tinggal H aja teman-teman, ditambahin di sini nih. Tuh. Nah, itu kan dia cuma duplet ya. Kita hitung masing-masing nih, elektronikatan yang ini sama ini kan sama nih, berarti kan. C itu dia punya elektrovalensi 4 ya kan. Kita lihat C yang ini dulu. Dia yang berikatan itu ada 4 ya, berarti dia total elektrovalensi yang berikatan, elektrovalensi elektron yang berikatan adalah 8. Terus yang bebas nggak ada kan, berarti 0. Berarti hasil adalah 0 ya. Terus H, kita lihat aja H yang ini, semua sama sih. Berarti 1 dikurangi setengah kali 2, karena yang berikatan cuma 1 ya. Dikurangi 0 sama dengan 0. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, sekedar mengingatkan aja untuk yang struktur Lewis dan muatan formal. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.